Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jami'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, di mana pada hari ini kami bisa membuat video mata kuliah yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian Kuantitatif. Salawat beriring salam tak lupa kami hadiahkan kepada junjungan Allah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kami jelaskan video presentasi kami yang akan dijelaskan kepada saudara Osman Afandi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan menjelaskan bab 1 tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Aktivitas penelitian pada dasarnya sering dilakukan oleh manusia, tidak hanya kalangan profesor, doktor atau juga mahasiswa. Secara tak sadar ketika seorang ibu melakukan pengamatan atas perkembangan anaknya, jika dikorelasikan dengan susu formula yang diberikan pada saat itulah, sebenarnya ibu tersebut telah melakukan salah satu tindakan penelitian. Penelitian itu sendiri memiliki banyak definisi. Supranto mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh data dan informasi yang berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan masalah, atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan secara mendefinisikan penelitian sebagai proses dengan berbagai langkah dalam menemukan solusi terhadap masalah problematik guna membantu menajar untuk membuat keputusan yang tepat. Yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif dibangun oleh paradigma positivisme, sebuah paradigma yang diilhami oleh David Hume, John Locke, dan Berkeley, yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan memandang pengetahuan memiliki kesamaan hubungan dengan aliran filsafat yang dikenal dengan nama positivisme. Untuk selanjutnya, penelitian kuantitatif dikembangkan oleh para penganut paham positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Mereka berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode ilmu pengetahuan alam harus diadopsi ke dalam riset-riset ilmu sosial. Secara lebih detail, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dijabarkan dalam tabel berikut. Yang pertama, unsur, penjelasan unsur. Penelitian kuantitatif, tujuan pendekatan, subjek, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Sedangkan penelitian kualitatif, subjek, sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan. Yang kedua, hipotesis. Penelitian kuantitatif mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung. Yang kedua, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Cara sampingnya berlandaskan pada asas random. Yang kedua, instrumen sudah dipersiapkan sebelumnya dan di lapangan tinggal pakai jenis data yang diperoleh dengan instrumen-instrumen sebagian besar berupa angka atau diangkakan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan metode kuantitatif. Yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel.
Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Sedangkan kekurangan metode kuantitatif ialah satu, berdasarkan pada anggapan asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang keempat, ragam penelitian kuantitatif. Ragam penelitian ini dibuat sebanyak mungkin untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara ragam yang satu dengan yang lainnya. Namun meski demikian, kategorisasi ini tidak harus diikuti karena pada prakteknya tidak jarang terjadi penggabungan 1-2 ragam penelitian guna menyesuaikan satu model penelitian. Penyederhanaan atau data. Yang keempat, tahap metode mengode data. Yang selanjutnya, rencana analisis. Setelah pengolahan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana analisis. Adapun tahapan penyusun rencana ini ialah menentukan variabel yang hendak dianalisis. Yang kedua, rekonstruksi variabel-variabel yang hendak dianalisis. Yang ketiga, pengelompokan kategori variabel ke dalam kategori variabel yang baru. Yang selanjutnya, adapun tahap menyusun ini, yang selanjutnya ialah dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel frekuensi satu variabel seperti yang ada di buku ini, bisa dilihat tabelnya, Pak. Yang kedua, tabel silang 2 variabel, yaitu tabel ini digunakan untuk jenis penelitian analitis, misal penelitian hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan membaca. Yang terakhir ialah statistik yang diperlukan. Karena statistik untuk kedua hipotesis tersebut berbeda. Yang pertama, hipotesis komparasi, yaitu untuk hipotesis perbedaan komparasi maka statistik digunakan adalah uji tes dan uji chi-square. Cara menilainya ialah dengan menguji harga T apabila menggunakan tes dengan harga X. Yang B, hipotesis korelasi. Dalam hipotesis korelasi ini, penerimaan dan penolakan terhadap hipotesis dapat dijelaskan dengan tabel berikut seperti dijelaskan dalam buku ini dalam bentuk variabel. Yang terakhir, adapun uji korelasi yang bisa digunakan untuk korelasi tunggal adalah teknik korelasi produk, momen, teknik korelasi rank, order, teknik korelasi kontingensi. Baiklah, sampai disitulah penjelasan kami tentang pengantar metodologi penelitian kuantitatif. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.